Iya, Anda bergabung bersama kami di Suara Anda. Silakan Pak Imam melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Jadi apa Pak yang bisa diperbaiki ke depan ini? Apa yang bisa diharapkan dari masing-masing cabang eksekutifnya, cabang legislatifnya untuk memperbaiki kondisi ke depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya untuk membenahi sektor pangan itu tidak terlalu berat ya, karena kita yang kita butuhkan hanya pemerintahan yang cerdik dan kemudian praktikal. Ya. Contohnya kalau kita hitung sekarang itu nilai import pangan itu kan 12 miliar dolar. Dan kalau kita hitung-hitung sebetulnya margin importer itu sekitar 10 sampai 20%. Jadi kalau 10% aja kan sudah 1,2 miliar dolar. Gitu. 1,2 miliar dolar ekuivalen 10 triliun. Yang itu kira-kira 60% dari anggaran Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian. Nah, kalau misalkan kita asumsikan negara itu mau untuk menjadi monopolis importer, maka marginnya itu akan masuk ke keuangan negara. Ya. Dan karena itu pemerintah bisa bangun sawah yang baru, lahan yang baru, walaupun taruhlah dengan anggaran yang 10 triliun itu, ya kan? Kalau kita asumsikan 20 juta per hektar saja biaya untuk land clearing, penyiapan lahan segala macam, maka dengan 10 triliun itu sebetulnya 500.000 hektar bisa dilakukan dalam hanya setahun. Jadi penyelesaian masalah pangan itu kan sebetulnya tidak terlalu rumit kalau memang kita mau bekerja untuk rakyat gitu ya. Masalahnya memang sekarang ini importir memiliki peranan penting dalam mendrive kebijakan. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, semua bahan pangan yang diimpor dan lisensinya itu diberikan kepada pihak-pihak tertentu, kecenderungannya itu dari tahun ke tahun semakin besar. Contohnya adalah kedelai, gula, garam, dan lain-lain. Semuanya adalah berdasarkan license yang Anda kenal, 7 naga, 8 naga, 9 samurai. Ya toh? Dan mereka lah yang sebetulnya berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Ya toh? Kenapa misalkan gula itu nggak boleh lagi lewat Bulog? Karena importir punya kepentingan untuk tetap menikmati margin tersebut. Oleh karena itu untuk bidang pangan mau tidak mau harus negara itu menjadi importir monopolis. Oke. Tidak boleh diserahkan kepada swasta. Dipaksa begitu seperti itu, di drive seperti itu. Kan kalau ada importir monopolis begini loh Mbak ya. Sederhananya begini. Oke, kita tidak punya keunggulan kompetitif dalam misalkan satu bidang. Ya kan, gula misalkan. Kita dari tahun 70-an sudah impor. Tetapi dari situ kan dapat surplus. Dapat surplus bisa dipakai untuk membangun keunggulan kompetitif di bidang-bidang pangan yang lain. Dan itulah yang dilakukan Soeharto. Soeharto itu tidak pernah melepas kedelai, gula kepada swasta. Karena apa? Karena ada cross subsidi dari unit usaha yang menguntungkan kepada yang tidak menguntungkan, yaitu beras. Oke. Yang minus korupsinya tentunya. Nah, artinya sekarang sebetulnya kita butuhkan pemerintahan yang cerdik lah ya. Dan sedikit bekerja keras saja. RUU Pangan ini bisa mengatasi? Ya mohon maaf, yang namanya RUU undang-undang kan sangat tergantung pada apa yang akan kita lakukan kelak. Kalau kita masih bergulat, misalkan para politisi masih berebut kepentingan, Oke, ingin mencawe-cawe sedikit gitu dari hak impor, ya toh? Anda bayangkan, kita pernah menghitung dengan Pak Fadel, untuk garam saja, marginnya itu 2.000 per kilo, 1,5 juta ton kali 2.000 berapa? 3 triliun. Kalau saya sebagai importir, mau dong bagi-bagi. Bagi-bagi 50%, 1,5 triliun. Pak Siswono bisa jadi presiden.
dengan 1,5 Pasti semua triliun. bisa jadi. Ya, Baik, gimana Pak Fadil ingin menanggapi atau saya beralih dulu ke Pak Made ini Udin? yang sampaikan teman saya Pak Imam Sugema ini benar. Jadi permasalahan yang kita hadapi hari ini adalah tadi yang Pak Kwi bilang, Kwi Kian Gi mengatakan kita nggak berani, tidak punya orang yang berani bikin itu. Jangan lupa Pak SBY itu mengumumkan di Cikeas mengatakan bahwa saya tidak mau menteri-menteri yang saling konflik, saling ini. Saya bilang sama keluarga saya, wah saya akan diberhentiin, saya bilang. Karena saya Waduh. berkali-kali, Oke. saya berkali-kali mengatakan saya tidak mau impor. Baik. Nah, saya sependapat, saya punya solusi. Oke. Mungkin sudah Sekarang belum waktunya ini saatnya- baru segmen keberapa ini? Kita coba Belum. tahan dulu. Oke, saya tahan. Masih ada yang, Saya- saya ingin ke Pak Made kalau begitu untuk menanggapi terlebih dahulu begitu dari sisi legislatifnya ini apa yang bisa dilakukan para kalaupun misalnya Anda pendapat gitu bahwa memang negara ini di-drive menjadi importir, harus menjadi importir. Ya, terima kasih Mbak Kania. Saya melihat kalau kita lihat sekarang kondisi di lapangan ya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, saya rasa sangat berat sekali. Jadi, itu mungkin menjadi sebuah angan-angan saja yang sulit terwujud. Nah, ada kebijakan-kebijakan strategis yang dilupakan oleh pemerintah. Misalnya bagaimana komitmen pemerintah tentang menegakkan kedaulatan pangan ini tidak ada sama sekali. Kemudian political will yang disinggung tadi juga sangat lemah. Kemudian pemerintah tidak mampu mengendalikan importasi yang berlebihan dan tidak terkontrol ini. Tidak mampu. Ya, misalnya Dibuat tidak mampu atau misalnya kita lihat importasi hortikultura. Kalau Pak Menteri tadi menanyakan hanya berapa persen begitu. Kondisinya di lapangan kan tidak hanya masuk di mal-mal saja, sampai ke pasar-pasar becek pun hortikultura itu masuk. Misalnya buah, lihat. Maka itu buah lokal ini tidak dihargai begitu. Maka itu saya berharap kepada pemerintah supaya program-program konkret harus segera dilakukan. Oke. Harus bekerja keras. Oke. Misalnya bagaimana menahan laju konversi lahan yang begitu tinggi pada saat sekarang ini. Padahal kita sudah mempunyai undang-undang tentang pelindungan lahan pangan berkelanjutan. Ini tidak jalan di lapangan ini. Pemerintah daerah kurang melaksanakan undang-undang yang baru kita sahkan itu. masih ada sisa waktu 2 Ya. tahun lagi begitu untuk Kemudian membuktikan sedikit komitmennya ya. Mbak, sedikit Oke, Mbak Pak Kania, Dilan dulu. boleh nggak sedikit ini? Ya, silakan. Soal lahan tadi. Ini jadi seolah-olah pemerintah pusat yang salah. Padahal ini kan lahan ini sudah otonomi daerah seperti yang Pak Kris tadi sampaikan. Ini Iya. liberal di daerah itu. Mereka itu punya apa terserah Pak bupatinya, wali kota. Banyak lahan-lahan pertanian produktif yang dialihfungsikan begitu ringannya saja tanpa ada beban bahwa nanti bagaimana pangan ini akan cukup mencukupi untuk masyarakatnya. Ya ini yang terjadi di Jawa. Jadi tahun setelah kami lakukan audit lahan Jawa saja ya. Dulu lahan ini sekitar 4,2 juta hektar. Waktu kemudian kita audit lahan tahun 2010 tinggal 3,5 juta. Ya, betapa hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun konversinya luar biasa dan itu setelah otonomi daerah. Setelah Itu otonomi daerah. Saya beralih dulu ke Mas Hermas. Anda sependapat atau tidak? Terima kasih. Kalau saya melihat persoalan utama yang dari dulu tidak pernah diselesaikan dan tidak pernah coba untuk disentuh oleh pemerintah maupun oleh legislatif adalah soal fragmentasi lahan. Dari dulu ketika kakek kita punya lahan 2 hektar sampai ke kita tinggal 0,3 hektar dan ini menjadi bom waktu. Dulu kita lihat kakek kita punya lahan luas tapi sekarang kita tidak punya atau kalaupun punya sangat sempit dan kemudian lahan yang kecil ini semakin mempercepat proses alih fungsi. Kenapa? Karena kos produksi menjadi mahal, menjadi tinggi sehingga petani tidak bersemangat lagi untuk berproduksi. Nah, ketika kosnya menjadi tinggi, seberapapun harga yang ditawarkan oleh pemerintah maupun oleh pasar tidak akan bisa mengejar itu. Sekarang kalau kita lihat kenyataan, harga beras kita itu jauh lebih tinggi dari harga beras dunia. Kita sudah 7.000, di pasar dunia 5.000. Kedelai kita tinggi, gula di pasar dunia 8.000, di kita sudah 10.000, 11.000. Pertanyaannya, kalau kita mau memberikan insentif harga, sampai pada batas mana itu akan diberikan? Nah, persoalan utama adalah bagaimana memberikan skala usaha tani yang layak bagi petani itu. Tetapi dengan memberikan akses lahan tadi, tetapi persoalan fragmentasi ini juga harus diselesaikan karena ini dampaknya kemana-mana, termasuk ke
soal produksi tadi. Oke, Mas Hudori silakan. Boleh Saya dulu. Lupa saya nanti, mohon maaf. Ini soal lahan ini, kelihatannya mohon maaf ini informasi yang kurang jelas ini. Benturan soal lahan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Persoalan sekarang terkait dengan lahan, khususnya yang saya alami di daerah. Ketika ada perpres yang membolehkan untuk pengembangan pangan dan energi, pemerintah Kutai Timur mengajukan 62.000 hektar untuk kepentingan lahan pangan, di mana status lahan itu adalah lahan kawasan hutan. Tapi setelah kita lakukan untuk diberikan rekomendasi untuk pelepasan lahan, sampai sekarang belum keluar. Artinya, belum tentu otonomi daerah itu memiliki kewenangan dalam mengatur lahannya. Karena kewenangan itu masih ada di pusat, di BPN, di kehutanan. Nah, bagaimana kita mengembangkan? Padahal kita ada 60 juta potensi hutan kita yang bisa dikonversi, dilakukan. Ambillah 5 juta. Kalau 5 juta kali 4 atau 5 ton saja per hektar, ada 20 juta metrik ton gabah kering giling. Kering giling sudah. Artinya ada 16 juta ton untuk berasnya. Artinya kita untuk capaian tahun 2014-15 tidak terlalu sulit sepanjang sarana dan prasarana lahan itu memang benar-benar bisa kita gunakan. Sampai sekarang ini tidak gampang ternyata untuk menggunakan lahan-lahan yang sudah ada. Karena persoalan-persoalan terkait dengan siapa yang berwenang terhadap pengelolaan lahan itu. Saya kira itu, terima kasih. Oke, baik, kita break terlebih dahulu. Nanti saya akan lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.